Ya teman RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dalam acara diskusi titik temu. Program diskusi titik temu merupakan program akhir pekan RKN Channel dan RKN Radio. Nah, kali ini diskusi titik temu mengangkat tema membaca arah koalisi partai politik. Nah, bersama kami pada saat ini di studio telah hadir narasumber yang berkompeten. Yang pertama, narasumber kita Bapak Lamot Sinaga. Bung Lamot, apa kabar? Kabar baik, selamat sore semuanya. Bung Lamot ini adalah salah satu pengurus DPP Partai Golkar. Dia juga adalah anggota DPR dari Partai Golkar. Lalu kemudian Bung Mabruri, apa kabar Bung? Baik. Selamat sore. Sudah lama tidak berjumpa. Yep. Nah, Bung Mabruri adalah disebutnya ketua ya? Ketua Bidang Humas. Ketua Bidang Humasnya PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita salah satu narasumber pengamat politik, Mas Gun-Gun. Nah, saya untuk ngomong soal topik ini, saya pertama kali itu minta ke Bang Lamot dulu, karena Bang Lamot kayaknya dari sekian banyak partai atau tokoh politik, kayaknya Partai Golkar sudah satu langkah lebih maju nih, membuat koalisi Indonesia Bersatu. Ya, Abang bisa cerita ini memang koalisi Indonesia Bersatu menuju 2024 atau apa ini? Oh ya, jadi pertama kan gini Pak Sebastian, pertama sekali saya terima kasih lah diundang di dalam forum RKN ya. RKN ini. Koalisi ini kan suatu keharusan. Ya. Kalau kita menuju ke 2020, karena tidak ada satu partai politik kecuali PDIP yang bisa mengusung sendiri. Nah, oleh karena itu kami dari Partai Golkar menyadari hal ini sehingga kita membutuhkan teman koalisi ya untuk menuju Pilpres 2024. Nah, oleh karena ini hari ini kita sudah berhasil, yaitu mengajak teman-teman dari P3 dan PAN. Nah, kalau di total 3 partai politik ini, Golkar, P3 dan PAN, ini jumlahnya adalah 26%, sehingga sudah melebihi dari presiden threshold yang disyaratkan di konstitusi kita. Oleh karena itu, KIP lah salah satunya di luar PDIP saat ini yang sudah resmi memegang tiket. Terlepas daripada siapa nanti capres dan cawapresnya, tapi paling tidak tiket itu sudah ada di tangan kita. Sah secara konstitusional bahwa tiket itu sudah ada di tangan kita. Mudah-mudahan nanti menyusul teman-teman dari PKS, Mas Mabruri ya, dan juga dari Nasdem dan yang lain-lain, sehingga tiketnya bisa akan lebih banyak. Nah, ini arahnya. Dan kebetulan sore ini juga kita akan mendeklarasikan secara resmi nanti di pelataran Jakarta hari ini, ya, hari yang bersama. Tapi karena Pak Sebastian mengundang saya akan memilih di forum ini untuk bicara gitu. Dan ini salah satu tugas penting, Bung, karena nanti sore deklarasi, hari ini Bung sudah menyampaikan, karena ini disiarkan seluruh Indonesia. Ya. Okay. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita menyadari betul, kita kan di Partai Golkar sudah mengusung salah satu kader terbaik kita, yaitu Airlangga Hartarto. Tapi kan ini tidak bisa kita paksakan terhadap teman-teman partai politik lainnya. Oleh karena ini kan kita butuh komunikasi politik terhadap partai politik. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita bentuk dulu deh koalisinya. Koalisi ini adalah sebagai sebuah instrumen untuk menyalurkan komunikasi politik kita melalui sebuah instrumen resmi, yaitu koalisi yang kita namakan Koalisi Indonesia Bersatu. Itulah instrumen yang kita pakai gitu. Nah, jadi hakikatnya adalah bahwa mudah-mudahan nanti koalisi ini bisa mengusung Pak Airlangga sebagai calon presidennya. Itu dulu yang pertama. Tapi kita perlu musyawarah, bersepakat dulu gitu kan. Ibaratnya itu kan orang pacaran dulu lah sebelum menikah.
Jadi sebelum kan tidak ada orang tanpa pacaran langsung menikah, itu namanya Nikah paksa ya? nikah paksa, kawin paksa. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi koalisi ini kita ibaratkan, kita analogkan adalah sebagai waktu untuk pacaran dulu lah, gitu. Namanya pacaran itu ya bersepakat, membicarakan banyak hal. Jadi Paling suka sama suka. suka sama suka. Nah, paling tidak hari ini kita sudah dapat suka sama sukanya sudah dapat. Oh, suka sama suka. Tinggal langkah berikutnya. Tinggal langkah berikutnya. Sampai nanti 2024 ini kan kurang lebih masih ada 2,5 tahun lagi. Iya. Inilah masa pacarannya. Sehingga nanti pada tahun depan itu tahun kurang lebih sekitar September 2023 pencalonan itu udah tenangan. Oh. Begitu mendaftar ke KPU, resmilah dia di KUA. Kan kira-kira begitu. Tahapannya seperti itu. Iya. Jadi tahapan dari milestone inilah kita Golkar menyadari ini, dan ini harus kita tempuh. Dan hari ini kita sudah berhasil menempuh itu. Oke. Kira-kira Jadi sudah tahap udah dilalui. Nah, kalau PKS sudah mulai lirik-lirik siapa atau sudah mulai dilirik-lirik siapa? Gimana? Jadi gini. Atau sudah mau merapat ke KIP juga? Awalnya begini Pak, sebelum Pak Baru ya. Iya. Komunikasi politik dengan antara Golkar dengan PKS itu sebenarnya jauh sebelumnya sudah jalan ya. Sudah sering kunjung. Sudah sering kunjungan iya. kunjung ya. Baik formal maupun informal Iya. itu sudah terjalin komunikasi politik antara Ketua Umum Golkar dan juga Presiden PKS. Iya. Ya. Oh gitu ya? Iya. Ya. Jadi begini, Bang Sebastian, ya. Kemarin di acara Milad PKS di Istora, ya, itu Pak Zulkifli Hasan, Ketua PAN, itu minta langsung. Oh, oke. Jadi di hadapan Pak Presiden, Ketua Majelis Suro dan kader di Istora yang penuh, ya, Bang Zulkifli bilang katanya, bagaimana kalau PKS ikut bergabung di koalisi Indonesia Bersatu gitu. Oh, oke. Tapi ya ada hal yang agak kontradiksi. Di satu sisi, Bang Zul Hasan minta supaya capres kita ini ada 3 orang atau ada 3 pasang. Jadi, Bang Bastian, kalau kita lihat, kalau kita mau capresnya 3 pasang, berarti harus ada koalisi yang tidak terlalu banyak. Ya. Iya kan? Jadi kalau sudah 3 partai, kemudian nanti taruhlah PDIP dengan satu lagi atau Gerindra dengan siapa, berarti kan masih harus, kalau mau 3 pasang harus ada satu koalisi lagi. Tidak bisa semuanya ikut koalisi itu satu. Karena ya kita sudah kejadian kalau ada 2 pasang itu kan polarisasi masyarakat ini kan luar biasa. Ya. Dan sampai sekarang ini belum pulih luka-lukanya. Dan kita PKS kenapa tidak mau buru-buru? Kita ingin supaya calon-calon presiden yang nanti maju di 2024 memang minimal 3 pasang, kalau bisa lebih. Oh gitu ya? Iya loh. Jadi sebentar lagi kita akan maju judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold. Ya. Karena apa? Karena kalau bukannya itu dari putusan, Pak. sudah di iya, itu kan sudah diputuskan. Yang mengajukan diputuskan tidak. Tapi kan kita boleh ngajuin lagi, siapa tahu boleh kan. Oh betul. Jadi kan kita kan banyak kelompok masyarakat, banyak perorangan yang minta supaya itu gitu. Nah, nanti kita lihat. Kita akan maju lagi sebagai institusi partai resmi, karena selama ini belum ada. Kalau diskusi di internal PKS sendiri, iya, itu sudah mulai menemukan chemistry nggak? Kita ini mau merapat kemana atau mau bergabung kemana gitu? Nah, Kalau ini pengalaman yang lalu kan PKS bersama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Apakah itu akan kembali lagi bersama-sama di 2024 atau gimana? Kalau Atau lebih sering ke KIP malah? lebih seringnya komunikasinya sama Golkar sekarang. Ya. Berarti Golkar bisa makan banyak. Jadi saya potong sedikit Betul, Pak betul. Baru. Biasanya kan begini, partai politik ini kan cukuplah 10 tahun dia puasa untuk tidak penguasa. Kebetulan PKS ini sudah hampir 10 tahun nanti sampai 2024 Oposisi. oposisi. Oposisi, Ya. oke. Jadi tradisi partai politik kita itu maksimum 10 tahun. Oh 10 tahun. Jadi dia harus mengikuti orang yang menang.
Iya. Nah kalau PKS-nya menang kan ikut Golkar. Nggak mungkin 15 tahun, nggak mungkin 15 tahun dia jadi oposisi. Karena pengalaman. Hanya itu pilihan di PKS. Oh gitu ya. Nah, Golkar itu nggak pernah jadi partai oposisi soalnya. Iya. Iya, Pak. Iya. Nggak pernah di mana. Zaman SBY, zaman Jokowi nggak pernah Golkar jadi. Selalu dia ada partai penguasa. Iya. Begitu. Ya, macam. Ya, kita lihat arah Golkar dulu lah. Ya, macam dia mau kemana. Gitu ya. Ini luar biasa. Nah, ini untuk nanti sore Bang Rahmat, apakah sudah ada sesuatu yang baru selain mendeklarasikan? Kalau koalisi Indonesia Bersatu ini kan publik semua udah tahu. Ya ada Golkar, ada PAN, ada P3. iya. Nah, apakah ada kejutan baru nanti dalam deklarasi ini? Misalnya sudah mulai muncul siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya, atau mungkin ada partai baru yang akan bergabung di koalisi ini. Gimana, Pak? Kalau untuk sampai nanti sore memang resminya itu baru 3 partai politik ini, baru P3 dan PAN. Walaupun sebelumnya sebenarnya kita sudah mengajak partai politik baik Nasdem dan termasuk juga PKS. Tapi yang untuk saat ini memang baru hanya 3 partai politik ini, yaitu Golkar, P3 dan PAN. Nah kalau soal capres-cawapres ini memang kita butuh waktu untuk bermusyawarah. Ya, paling tidak dalam waktu dekat ini kita menyamakan frekuensi politik dulu di antara satu dengan yang lain. Karena ini toh juga dinamis. Saya sepakat tadi dengan Mas Mabruri bahwa ini tidak boleh kita putuskan terburu-buru. Sama seperti yang awalnya tadi saya bilang bahwa kita pun di Golkar, walaupun kita udah bulat mengusung Pak Erlangga, tapi kan tidak mungkin kita bisa paksakan ini terhadap P3 dan juga terhadap PAN. Ini butuh waktu untuk mengkomunikasikan. Walaupun kami di Golkar meyakini bahwa nanti P3 dan PAN, kalau nanti PKS juga ikut bergabung, akan mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah ini kan butuh waktu ya untuk menyamakan preferensi politik. Jadi yang nanti sore acara KIB itu sebenarnya adalah hanya untuk seremoni deklarasi. Jadi memang tidak ada suatu kejutan baru nantinya. Ini butuh waktu untuk menetapkan siapa capres-cawapresnya nanti. Ini butuh waktu. Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung begitu ketemu langsung pacaran. Itu nggak mungkin gitu. Ya. Paling tidak udah sepakat dulu lah. Kita bertiga pacaran ya. Itu dulu. Tahapan itu udah dilalui. Itu aja. Oke, jadi hari ini mendeklarasikan bahwa ini sudah resmi pacaran. Yang 3 partai. Yang 3 partai. Soal nanti siapa pengantin pria dan wanitanya itu nanti. Itu nanti ya. Penting tiket aman dulu. Tiket aman dulu. Ya, itu yang nggak bisa lupa. Tiket aman. Jadi kalau selama ini kan orang selalu mengatakan bahwa yang punya tiket itu baru 1. Sekarang udah 2. Kalau sekarang udah 2. Oh, dua. Betul. Ya. Tiket aman. PKS belum punya tiket ini. Belum punya. Sebentar lagi kalau udah gabung dengan tim. Lalu ada juga pertanyaan begini, dari di luar sana juga berseliweran informasi. Apakah KIB ini memang dibuat untuk peluang bagi paling tidak 3 ketua-ketua umum itu, atau malah nanti mencalonkan orang lain di luar partai? Di luar 3 ini? Segala kemungkinan itu kan bisa terjadi. Begitu ya. Politik di Indonesia ini kan sangat dinamis, ya. Apalagi ini kan dari sisi waktunya masih ada 2,5 tahun lagi. Pencalonan itu kan baru ada tahun 2023 September ya. Jadi paling tidak 1 tahun 3 bulan ke depan ini masih sangat dinamis. Pergerakannya seperti apa, ya. Coba kita lihat misalnya di tahun 2019. Itu kan Jokowi itu kan hanya di periode pertama, bukan di 2019, di 2014 ya, itu kan hanya 1 tahun terakhir dia memuat sebelum Pilpres ya. Kalau yang waktu itu digadang-gadang kan justru bukan Jokowi ya, sama juga waktu Pak SBY sebenarnya misalnya. Pak SBY juga naik di periode pertama, yang digadang-gadang waktu itu kan yang paling kuat itu adalah Wiranto. Waktu itu kan pasca konvensinya Golkar, orang sudah mengatakan bahwa yang jadi presiden itu adalah Wiranto. Karena hiruk pikuk konvensi pada saat itu sangat meriah sekali. Tapi di luar itu, unpredictable yang terjadi adalah SBY. 1 tahun terakhir dia jadi. Sama juga dengan Jokowi. Pada saat itu kan yang digadang-gadang orang adalah Prabowo, ya, dan juga Megawati. Karena Megawati sebagai incumbent pada saat itu. Tapi 1 tahun terakhir, pasca dia gubernur, jadilah Jokowi.
Nah, jadi kalau kita mau bicara nanti bagaimana ininya, saya kira sama dengan sejarah peristiwa terjadinya 2014, sama dengan di 2019 ini. 1 tahun terakhir itu paling di situ yang paling memuat. Paling menentukan. Nah, makanya saya selalu sampaikan kepada Pak Erlangga, kita nggak boleh berkecil hati dengan adanya sekarang ini katakanlah yang hasil-hasil survei 3 itu belum jadi penentu, karena ini masih sangat dinamis ke depan. Gitu loh. Justru saya selalu katakan, kadang-kadang politik di Indonesia ini dalam penentuan capres yang tidak banyak dibicarakan orang itulah yang jadi. Oh gitu ya? Gitu. Wah, ini menarik ini. Bukan begitu Mas Gun-Gun. Gitu lah. Saya yakin Mas Gun-Gun pasti punya feeling politik seperti itu. Ya, Gitu. ya kita kalau gitu langsung ke Mas Gun-Gun. Mas, dari data yang ada sekarang ini, tadi dihitung, satu-satunya koalisi yang sudah terbentuk, ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu, dan kalau dihitung tadi jumlahnya 26%, dan itu sudah melampaui. Nah, kalau kita melihat partai yang memungkinkan maju, berarti yang satu koalisi ini, KIB, lalu kemudian yang kedua PDIP, karena dia 22%. Artinya, katakanlah ini dua kelompok ini bisa maju sendiri. Di luar itu, masih ada kemungkinan paling tidak 1 atau 2 koalisi lagi. Gitu. Sementara sekarang ini kan komunikasi antara elit politik itu sudah terjadi. Nah, menurut Mas Gun-Gun, melihat pertama komentar dulu di soal KIB ini. Apa yang Mas Gun-Gun bisa lihat? Iya, memang KIB itu menurut saya mendinamisasi situasi politik ya belakangan. Kenapa? Karena kan bicara soal kalkulasi dan bicara soal komunikasi politik yang penting sekali, terutama di fase pemunculan seperti sekarang. Kalau syarat minimum 115 kursi, Bang Sebastian, karena kan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional ya. Berarti kan minimum 119 kursi. KIP itu udah punya 148 kursi. Artinya memang mendinamisasi, belum tentu masih bisa swing ya kan, tetapi ini bisa juga menyediakan satu tiket pasangan capres cawapres. Betul tadi udah disebut bahwa PDI Perjuangan itu punya 22,26%, kurang lebih 128 kursi ya, dan kalau kemudian maju sendirian pun udah jadi satu paket pasangan. Apalagi kalau misalnya menyatu dengan Gerindra begitu, Gerindra punya 78 kursi, berarti kurang lebih 206 kursi. Itu kalkulasi matematisnya. Nah, tinggal kemudian menunggu menurut saya aksi reaksi pergerakan Bang Sebastian, partai-partai lain seperti Partai Nasdem yang mungkin akan mendeklar 3 posisi figur ya. Kalau nggak salah 15 sampai 17 Juni. Nah, itu akan menentukan juga dinamika. Kenapa? Karena apakah itu di figur yang kemudian disodori Partai Nasdem juga ditangkap oleh misalnya seperti Partai Pak Mahfud atau dengan Partai Demokrat misalnya ya. Karena kalaupun misalnya Nasdem sendirian kan nggak mungkin. Dia hanya 59 kursi, kecuali kalau Bang Mabur ikut atau menjadi bagian ya. Tapi ikut juga belum bisa. Itu belum bisa. Baru 109 kursi. Baru 18%. Kecuali kalau Partai Demokrat masuk, ya itu bisa, ya kan? 160-an, 163 kursi. Nah, jadi kalau saya lihat, saya sih mendukung memang pasangan calon lebih dari 2 ya. Maksud saya bisa 3 poros sehingga kemudian bisa competitiveness itu muncul. Kemudian Bang Sebastian tahu persis bahwa dalam bacaan saya ada 3 faktor yang akan menentukan proses konsolidasi kekuatan parpol ini. Oke, apa aja? Yang pertama itu soal figur siapa yang diusung. Karena ini kan bicara soal perspektif elit ya dalam kandidasi. Nah, itu kemudian yang kedua adalah dinamika internal dan eksternal partai politik. Di PDIP sendiri menurut saya kan belum selesai siapa yang akan diusung. Kemudian juga di PKS sendiri kan belum selesai. Hampir. Ya. Hampir mengusung Erlangga. Jadi menurut saya dinamika internal eksternal partai masih akan
saya setuju tadi dengan Bang Lambok, itu kurang lebih mungkin sampai pertengahan bulan 2023. Betul. Nah, baru yang ketiga soal public acceptance. Ya, ini bicara soal penerimaan publik ya, menyangkut misalnya aspek probabilitas nanti perolehan suara kan. Bang Sebastian, 3 faktor ini menurut saya masih akan membuat dinamika politik itu menarik untuk kita telah, terutama kalau saya istilahkan ada game player, ya, ada game maker, ada game changer. Oh gitu. Ya, game player itu bisa nama-nama siapa aja, bisa Pak Erlangga, ya kan, bisa Anies Baswedan, bisa Pak Ganjar, bisa itu game player. Game maker itu tentu otoritasnya ada di ketua-ketua partai itu, karena dia apakah maju sendiri atau dia berada di balik layar, ya, termasuk mungkin Pak Prabowo nanti jadi maju atau tidak, apakah dia menjadi game maker gitu, atau istilah mungkin di halayak itu kingmaker gitu ya. Yang ketiga tuh game changer. Menurut saya game changernya itu nanti akan sangat bergantung pada dinamika di PDI Perjuangan. Kalau misalnya jadi Papuan itu mungkin situasi predictable, ya. Tetapi kalau kemudian dia mengambil posisi seperti 2014, masih ingat ya? Kan akhirnya mengusung Pak Jokowi. Itu konstelasi berubah tuh. Jadi game changernya sebenarnya ada di PDI Perjuangan yang namanya sosok Ibu Mega. Game player itu akan interdependent. Sangat tergantung menurut saya pada posisi nanti seorang veto player yang namanya Megawati Soekarno Putri pada saat PDIP mengambil posisi siapa yang akhirnya jadi diusung oleh PDIP. Oh gitu. Nah ini Mas Bubun kayaknya menyebut berapa kali PDI Perjuangan, lalu kemudian Ibu Megawati. Sebegitu besarkah pengaruh PDI Perjuangan dalam pertarungan di 2024 ini, dalam konstelasi yang ada sekarang ini, atau itu gimana Pak ya? Iya, menurut saya begini, karena ada satu fakta politik yang tidak bisa kita nafikan, bahwa bukan, kalau itu udah jelas ya, itu jadi fakta politik bahwa dia adalah the ruling party, itu, dan posisinya nomor 1 di pemilu legislatif 2019. Tapi masalahnya bukan di situ. Menurut saya PDIP kan punya kandidat potensial leader yang kemudian itu akan menentukan konstelasi gitu maksud saya. Apakah misalnya Pak Ganjar, apakah Mbak Puan, nah itu akan kemudian mendinamisasi atmosfer. Termasuk menurut saya partai beliau nih kemana gitu ya kan? Apakah tetap Pak Erlangga? Kalau misalnya nanti bicara soal posisi Partai Golkar kan jelas nih sekarang sudah berada dalam satu dinamika politik yang sebenarnya turut menentukan. Kenapa? Saya bilang turut menentukan karena sudah belajar tentu ya dari 2014 dari 2019 ambil nih tiketnya dulu gitu ya. Kira kurang lebih kalau misalnya 3 partai ini punya komitmen yang sama, artinya Partai Golkar sudah punya satu tiket yang mau diberikan ke siapa, tinggal konsensus politiknya kan. Apakah misalnya dari internal dari partai yang kemudian berkongsi atau kemudian memberi ke yang lain. Tapi yang jelas Golkar menurut saya ini udah bermain cantik nih di awal. Maksud saya dengan sebut aja misalnya membuat semacam konsolidasi kekuatan, kan itu tidak mudah juga. Kalau konsolidasi dari dini seperti ini kan tidak mudah juga. Bayangin aja, sudah bisa melampaui presidensial threshold itu tidak mudah. Artinya dengan 148 kursi udah bisa mendorong siapa menjadi capres cawapres itu maksud saya. Tinggal nanti kan bicara soal intensitas komunikasi politik Pak Erlangga, kemudian P3 ya Pak Soeharto sama Bang Zul. Apakah kemudian PKS menjadi bagian dari itu? Nah itu saya nggak tahu ya kan. Bang Lamhot, kalau berdasarkan survei itu kan sudah teridentifikasi nih. Ya, kita sebut kalau 3 besar itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Anies Baswedan. Dari 3 orang ini, yang jelas punya partai itu Pak Prabowo ya. Sementara
Pak Ganjar sama Pak Anies itu kan nggak punya partai. Nah, gimana Bang Mahfud melihat ini peluang dari ketiga orang ini? Karena kan salah satu dasar bagi partai politik dalam menentukan calon di era modern ini adalah hasil survei. Ya. Nah, gitu. Tapi di sisi yang lain, bagaimanapun syarat untuk mengajukan calon itu kan harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Ya sesuai dengan presidensial threshold. Nah, gimana Anda melihat ini? Kami melihatnya begini. Pertama, tadi saya katakan terlalu dini kalau hasil survei saat ini kita jadikan sebagai rujukan atau referensi Satu-satunya, ya satu-satunya. Kecuali sama seperti sejarah tahun 2014 munculnya Pak Jokowi, itu startnya itu di angka 4%. Ya. Orang yang disebut-sebut digadang-gadang pada saat itu kan antara Megawati dan Prabowo pada saat itu. Kalau di kita di Golkar memang waktu itu mengusung Pak Ical ya. Tapi oke lah, tapi hanya dua ini, Prabowo sama Megawati pada saat itu. Tapi faktanya begitu mendekati Pilpres itu yang jadi Jokowi. Nah, ini masih ada waktu 2,5 tahun ya ke depan. 2,5 tahun ke depan sampai nanti resmi pendaftaran di KPU, kurang lebih masih ada 1,5 tahun lagi pendaftaran resmi di KPU. Terkecuali kalau memang sudah resmi nanti didaftarkan di KPU, lalu kemudian orang-orang yang sudah resmi didaftarkan ini disurvei, maka itu bisalah kita jadikan sebagai referensi atau rujukan yang punya potensi peluang besar. Nah, sehingga saya tidak menafikan hasil-hasil survei pada saat ini, tapi kemudian itu waktunya masih terlalu panjang. Sehingga menurut saya bahwa hasil itu adalah belum bisa kita jadikan sebagai referensi untuk kemudian nanti orang yang pasti jadi di tahun 2024. Jadi kami masih meyakini itu. Saya selalu mengatakan kalau kita coba bikin simulasi dari nama-nama yang ada sekarang ini, kan tidak mungkin juga kita mencalonkan 5 orang, tidak mungkin. Dugaan saya ini nanti pasti antara 3 dan 4, ya. Paling banyak 4. Kalau melihat saya, feeling saya ini 3. Ini feeling saya ini pasti 3. Yang pasti 1 KIB, ya. Saya nggak tahu nanti KIB ini mungkin akan ada partai politik yang menyusul masuk KIB. Kalau semakin ada nanti partai politik yang masuk di KIB, itu akan mempersempit. Itu yang saya katakan ini maksimum 3. Feeling saya pasti 3. 1 porosnya PDIP, 1 porosnya GIP, 1 nanti poros antara kemungkinan besar antara Nasdem, Gerindra dan Demokrat dan PKS. Itu mungkin ininya hasil simulasinya. Tapi kalau kemudian nanti PKS dan Nasdem dan Demokrat bergabung ke KIB, maka ini udah pasti juga 3. Maka porosnya Gerindra, katakanlah Gerindra bergabung dengan Demokrat atau dengan siapa gitu. Jadi maksimum 3 menurut saya. Nah, kalau kemudian poros yang 3 orang ini sudah resmi mencalonkan di KPU ini kita anggaplah sebagai KUA-nya gitu ya, udah resmi, maka hasil surveinya itulah yang bisa kita jadikan rujukan sebagai dasar atau bahan kita untuk mengatakan bahwa opsi A berpeluang untuk jadi presiden. Nah, kalau sekarang ini belum. Karena orang-orang yang tersebut namanya di dalam survei itu belum tentu juga punya tiket. Di satu sisi dia mungkin punya elektabilitas hari ini namanya, ya. Tapi kalau kemudian nanti dia besok nggak punya tiket, ini kan juga akan mempengaruhi terhadap kandidasi yang lain. Nah, kami meyakini kalau kemudian nanti hanya 3 orang, katakanlah simulasi, yang resmi nanti di KPU yang mendaftar adalah misalnya Mbak Puan diusung oleh PDIP, Pak Prabowo dengan koalisinya, Airlangga dengan koalisinya. 3 orang ini, kami meyakini bahwa hasil survei Airlangga itu akan naik drastis. Itu keyakinan kami. Itu keyakinan. Dan saya selalu mengatakan itu. Jadi hasil survei hari ini itu masih terlalu dini untuk kita gunakan. Tapi setelah resmi nanti di KPU itu akan berubah. Iya, dan kita udah buktikan pemilu terpilihnya SBY ya di tahun 2000 tahun berapa itu Mas Guntur? 2000 SBY periode pertama. 2009. Sama juga waktu itu kan orang yang digadang-gadang di situ bukan SBY. Ya, bahkan SBY nggak punya partai pada saat itu. Ya. Orang selalu menyebut Wiranto karena kebetulan Wiranto itu adalah pemenang konvensi Partai Golkar pada saat itu. Nah, ya 2004. Begitu juga waktu awal naiknya Jokowi. Orang tidak menyebut Jokowi karena Jokowi pada saat itu sudah jadi gubernur DKI. Yang disebut-sebut adalah Prabowo dan Megawati pada saat itu.
bersama Pak Ical tentunya pada saat itu ya. Tapi kemudian yang jadi siapa? Kan Pak Jokowi. Nah mungkin hal yang sama juga dialami oleh Erlangga ini. Oh, gitu. Memang di dalam elektabilitas hari ini belum masuk dalam bursa di 3 besar ya, tapi pasca nanti mendekati pencalonan di KPU, mungkin beliau akan naik langsung drastis. Kira-kira begitu keyakinan kami. Dan itulah dasar kami membentuk koalisi Indonesia Baru. Dan kami meyakinkan partai pemerintah, termasuk juga ke PKS itu kan sampaikan. Gitu, kan? Karena PKS ini pilihannya juga sangat terbatas. Seperti yang saya katakan tadi, PKS ini tidak mungkin kuasa oposisi selama lebih dari 10 tahun. Oh gitu ya. Jadi, Pilihan hanya ke dia adalah kuasanya akhir di tahun 2024. Kalau ingin mengakhiri kuasa oposisi di 2024, maka dia harus bergabung dengan Golkar. asik. Nah ini, Mas Bro ini, memang dengan terbentuknya KIB ini kan akhirnya kemudian mengerucut, kita bisa mulai mereka-reka atau membuat simulasi kemungkinan poros-poros yang akan muncul yang tadi sudah disebutkan, bisa muncul satu poros PDIP pasti, ya. Lalu sekarang poros KIB, dan mungkin kalau Gerindra tidak gabung dengan PDIP, maka Gerindra akan membuat poros baru atau bergabung dengan. Nah yang menarik ini kan PKS itu menjadi cukup seksi posisinya. Mau bergabung di antara poros mana ini, ya kan? Dari hitung-hitungan PKS itu gimana? Jadi gini Bang, ya. PKS sampai sekarang belum menentukan arah mau kemana calon presiden. Tetapi semenjak Juli 2021, hasil musyawarah Majelis Syuro memutuskan Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro, maju ke pentas nasional, belum sebagai capres. Oke. Saya tim penokohan beliau. Memang ya di survei-survei tidak terlalu banyak beranjaknya. Terakhir kita survei cuma 1,8, masih jauh dibandingkan dengan yang lain. Tetapi buat PKS ini adalah satu momen bahwasannya kita ini partai yang solid. Mungkin secara tampak luar, calon PKS nggak ada. Tetapi buat internal kita, dengan mengusung Dr. Salim itu kita terintegrasi secara mantap. Contoh kemarin itu kan pertama kali acara milad partai di Istora besar ya, semenjak pandemi baru itu terkonsolidasi. Itu kapasitas 10.000, yang datang 24.000. Jadi semua nonton di luar. Ya. Dan hampir semua ketua partai politik kita undang dan hadir. Apa yang membuat antusiasme begitu besar? Pertama, PKS terkenal dengan partai kader. Ya. Yang kedua, kita meyakini, Pak, kalau sudah 10 tahun oposisi, biasanya nanti jadi partai pemenang kayak PDIP. PDIP 10 tahun oposisi, kemudian ikut pemilu dia jadi partai pemenang. Nah, kita mau ikut seperti itu. Oke, jadi dengan terkonsolidasi dengan Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro sebagai tokoh nasional, kemudian kita beroposisi bersuara lantang dengan pemerintah, menggait hati masyarakat, ya kita punya tiket pemenang pemilu legislatif ini sudah luar biasa. Ya walaupun karena memang bersamaan ya, Mas Gundun ya, dengan Pilpres ini agak seleknya begitu ya. Nah yang kedua ya, jangan salah ya, periode lalu Dr. Salim itu kan menjadi capresnya Prabowo, cawapresnya Prabowo, iya kan? Hasil istimewa ulama itu kan cuma menyebut 2 cawapresnya Prabowo, yaitu Dr. Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad tuh mundur segala macam, tetapi dengan berbagai konstelasi, ya namanya politik ya, hitung-hitungan akhirnya Sandiaga Uno yang maju. Tetapi nama Dr. Salim itu sudah muncul menjadi cawapresnya Prabowo. Artinya ini bukan pemain yang lama, bukan. Artinya kartu itu tetap hidup, Pak ya? Oh tetap hidup. Ya. PKS ini kartunya hidup terus karena mesinnya selalu panas, Pak. Oh gitu ya? Iya. Mesin yang selalu panas ya, yang siap bergerak, siap jalan ya cuma PKS. Jadi gitu. Di 2024 nanti PKS itu targetnya capres atau cawapres? Ya, semua ingin jadi capres. Tetapi kan konstelasi politik, dinamika politik, dan realitas survei realitas politik ini akan membuat kita bergening. Nggak mungkin kita surveinya nggak ada, calonnya nggak ada, kemudian kita minta capres kan nggak mungkin juga, Bang. Ya. Politik itu nggak bisa seperti itu. Dari poros tadi, beberapa poros yang tadi, peluang yang paling mungkin bagi PKS untuk berkoalisi itu ke mana kira-kira? Kalau ada satu koalisi terbentuk, ya, karena kita ingin memunculkan 3
kandidat capres-cawapres, kemungkinan kita akan pergi ke sisi yang lain. Karena kalau semuanya ikut KIB, jadi 2 calon lagi, itu buat kita nggak menarik lah. Kita udah capek hidup 10 tahun kalau begini. Gerindra PKS itu sudah 22% lebih. Iya, Gerindra PKS 22%. Ya. Tapi kita juga pengalaman dengan Gerindra kemarin soalnya. Ya. Oh, Ya, pengalaman dengan Gerindra kemarin. Pengalaman Ya. ditinggal. Artinya, fatsun politiknya, ya saya tidak mau bicara yang lain, tetapi orang yang kalah di dalam kontestasi politik harusnya ada di luar. Dan kita konsisten dengan itu. Kita memberikan satu pelajaran kepada publik. Lo kalau kalah, ya lo di luar. Gitu loh. Jangan lo udah kalah tapi kemudian tiba-tiba masuk ke dalam. masuk merepet, ya terserah, itu kan pilihan politik. Tetapi buat PKS, ya janji-janji politik, janji-janji pilpres, kemudian bagaimana kita mengedukasi masyarakat, dan ini kan sebuah pesta demokrasi. Kalau demokrasi semuanya ada di dalam satu tempurung kan kita susah, Bang. Bagaimana check and balance-nya, gitu. Nah itu yang ingin kita berikan kepada rakyat Indonesia, kepada masyarakat, bahwasanya ya berpolitik oke untuk meraih kekuasaan, tapi kalau lo kalah, lo jadi oposisi yang baik, oposisi yang konstruktif, yang membela kepentingan rakyat dan memberikan edukasi, itu yang penting, Bang. Kalau gambaran begini, kayaknya memang PKS agak susah masuk ke poros Gerindra ya. Iya. Jadi kayaknya peluang ke KIB. jadi poros KIB ini besar sekali ya. Enggak, Bang. Bisa jadi Gerindra sama PDIP. Kemudian nanti ada poros lagi, kan bisa juga ada Iya, tiga iya, gitu. iya, iya, iya. No Bisa juga problem. begitu. Kan masih ada 4 peluang. PDIP dengan Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat, kemudian KIB. Jadi ada 4 pasang, masih bisa, Bang. Oh, Jadi masih bisa, masih cukup itu. Iya, iya, Ya, teman-teman ya, Iya. bisa 4. Masih ada peluang. Bisa Ya 4. kalau dari angka yang sekarang ini kan KIB ini kan 26%. Ya, Oke. 26%. PDIP 22. 22 itu sendiri kan sudah 48%, ya kurang lebih 50% lah. Ya. Memang secara presidensial threshold masih memungkinkan untuk terbentuk 2 poros lagi, 2 poros lagi. 2 koalisi lagi. Betul. Tapi kan di samping itu kan seperti yang dibilang Mas Marubrudi tadi, apakah mungkin PKS misalnya masih ingin bergabung dengan koalisi Gerindra? Nah makanya kami punya keyakinan dia akan bergabung dengan kita, dengan KIB gitu. Jadi yang 26% hari ini KIB tambah misalnya PKS itu jadi berapa tuh? Sehingga makanya 34%. iya 34%. Makanya saya meyakini bahwa ini nanti mungkin 3, nggak mungkin 4 gitu ya. Sama juga dengan saya kira Demokrat. Demokrat juga kan kecil kemungkinan dia bergabung ke porosnya PDIP dan juga kecil kemungkinan dia bergabung ke porosnya Gerindra. Terkecuali Nasdem bisa berhasil membuka poros baru. Jadi ada poros Gerindra, ada poros Nasdem, ada KIB, ada PDIP. Iya. Ada PKB. Karena kemungkinan, karena ini ada. PKS dan Demokrat ini, menurut saya paling tidak agak sulit ini bergabung dengan porosnya PDIP dan porosnya Gerindra. Itu yang meyakini saya bahwa ini mungkin tidak lebih dari 3, ya. Jadi pilihannya kan sangat sempit. Kecuali mereka bergabung antara Nasdem, PKS dan Demokrat ya. membuka poros baru, maka kemungkinan jadi 4. Ya. Gitu. Tapi itu tidak yakin saya terbentuk itu. Ya, jadi ada kemungkinan 4, Ya. tapi ada juga kemungkinan 3. Nah, yang menarik itu kan betul tadi yang disebut itu, yang menarik itu memang antara PDIP Gerindra. Iya. Nah, di PDIP sendiri ini kan menarik sekali karena ada satu figur bagaimanapun Pak Ganjar ini kan orang semua tahu bahwa ini kader Betul. PDI Perjuangan. Lalu kemudian juga ada Papua yang juga punya kas yang sangat besar untuk dicalonkan oleh partai. Ya. Nah, sementara ada juga informasi yang lain yang mengatakan ini PDIP mau berkoalisi dengan Gerindra. Gerindra. Nah, yang saya mau tanyakan bukan soal ini. Tapi beberapa waktu lalu Pak Jokowi kan membuat pernyataan Ojo ke susu. meskipun yang kita dukung itu ada di sini. Ya. Dan yang hadir itu orang sudah mulai menghitung-hitung. Yang ada di situ waktu itu ada Pak Ganjar, ada Pak Muldoko. Orang bilang ya rasanya figur-figur yang ada itu kayaknya mengarah ke Pak Ganjar. Nah, pertanyaannya, ini bacaan Mas Gungo, Iya. sebagai orang bebas melihat Iya. itu, apakah itu berarti Pak Jokowi mau memberi sinyal kepada Pak
Ganjar, tetapi apakah sinyal itu sejalan dengan PD Perjuangan? Kalau berbeda, apa yang terjadi? Oke, ini pertanyaan menarik dan saya meyakini sampai 14 Februari 2024 Pak Jokowi tidak akan pernah mengeksplisitkan nama. Oh gitu ya? Itu keyakinan saya. Kenapa? Sampai pemilu. Iya. Oke. Kenapa? Karena akan terlalu beresiko bagi Pak Jokowi untuk positioning pada salah satu figur. Meskipun itu hanya di panggung depan. Oke. Ini dalam konteks dramaturgi ya. Nah, jadi ada panggung depan, ada Ya, panggung jelas. belakang, ya. Di panggung depan Pak Jokowi tidak akan pernah mengeksplisitkan nama yang didukungnya. Tetapi dari gestur, ya, kemudian dari komunikasi di backstage lewat circle-nya seperti Projo gitu ya. Itu tendensinya memang kalau kita baca ke Pak Ganjar. Contoh misalnya, pilihan Magelang itu memudahkan secara administratif, tidak riskan bagi Pak Jokowi. Kenapa? Ya kan? Karena kan yang hadir adalah Gubernur Jawa Tengah gitu. Jadi di backstage-nya menurut saya ada proses konsolidasi politik yang mengarah pada figur tertentu. Sebut aja misalnya Pak Ganjar. Tetapi dalam konteks front stage, Pak Jokowi menurut saya tidak akan pernah mengeksplisitkan nama siapa yang di-endorse-nya sampai pemilu di hari H, 14 Februari 2024. Kalau menurut saya soal dinamika tadi, saya menyambung diskusi. 3 faktor krusial ini yang tadi juga salah satunya dibahas ya, yang akan menjadi pertimbangan parpol termasuk PKS dan Golkar. Pertama itu soal probabilitas perolehan suara. Jadi partai kan nggak mungkin akan mengusung seseorang yang tingkat keterpilihannya rendah. Dalam arti begini, dia punya magnet elektoral atau tidak? Karena kan itu dari kronologis panggung politik ya menjelang pengusungan itu akan grafiknya meningkat atau tidak. Nah, proses itu tentu akan dibaca sebagai modal sosial. Bang Sebastian tahu persis bahwa tidak mudah bicara soal public trust. Dan tidak semua orang juga diberi kesempatan untuk kemudian tingkat penerimaan publiknya itu bagus gitu ya. Tingkat kesukaan publik itu bagus dan tingkat keterpilihan di publik itu bagus. Sehingga itu akan menjadi pertimbangan parpol, termasuk menurut saya parpol yang ada sekarang yang sudah berkoalisi gitu, KIB misalnya atau mungkin PDIP sendiri. Yang kedua, selain soal probabilitas perolehan suara, menurut saya yang sulit menyatukan Bang Sebastian kongsi-kongsi politik itu adalah benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Betul nggak? Ya. Kan kalau kita bicara kongsi, maka bicara soal investasi. Ya. Investasi Golkar, investasi PKS, investasi macam-macam yang kemudian bicara soal pasca 2024. Kalau misalnya dia nggak menang, berarti kan resikonya apakah di dalam atau di luar kekuasaan. Nah, menghitung benefit of office itu variabel pokok tuh dalam pendekatan perspektif elit. Makanya kemudian bisa jadi mungkin secara ideologis itu tidak punya irisan dekat, tetapi kemudian karena benefit of office itu pun dia bisa nyatu. Kan itu terjadi di banyak pilkada. Toh di Indonesia kan highly fragmented multi-party system, sehingga basis ideologi kan kerap kali cair gitu ya. Apa yang bisa nyatuin soal keuntungan dalam kekuasaan? Siapa yang punya potensi? Kemudian apakah itu punya kans dalam skema pemenangan untuk kemudian dia bisa bekerja sama? Nah, yang ketiga ini yang seringkali tidak dihitung dalam diskusi-diskusi publik, itu soal cost of entry itu. Biaya masuk gelanggang pertarungan, betul nggak? Kan banyak sekali peristiwa seperti Bang Sebastian kan, akhirnya kemudian tidak bisa melaju karena soal siapa yang kemudian invisible hand yang tidak terdiskusikan di publik yang mau kemudian berpartisipasi itu dalam pemenangan politik. Iya kan, dan itu seringkali menjadi kuasa ekonomi dan kuasa politik yang menyatu, itulah yang kemudian menjadi barrier, yang jadi hambatan bagi orang untuk kemudian masuk ke gelanggang pertarungan.
Nah, di luar 3 hal itu menurut saya tertarik turut ya menganalisis soal poros. Ya. Saya kok sangat yakin di 2024 itu 3 poros saja. Iya. Jelas PKS Bisa disebut nggak kira-kira Iya, bisa. tiga itu yang mana? Dalam Pak? bacaan saya tadi agak-agak sama. Poros pertama itu jelas PDI Perjuangan dengan Gerindra. Dengan berarti gabung antara Iya. Itu 206 kursi menurut saya udahlah. Chemistry politik, kronologis sejarah politik, termasuk juga momentum PDI Perjuangan. Kalau misalnya mau memajukan Puan, maka kekuatan PDI Perjuangan itu menurut saya membuat ya PDI Perjuangan akan lebih nyaman berafiliasi dengan Partai Golkar. Kalau Puan, ya. Kalau Pak Ganjar itu agak susah tuh kongsi itu terjadi. Ya. Oh gitu, Iya. malah begitu. Malah begitu. Nah, terus Gerindra di mana? Kalau Ganjar Pranowo misalnya dia jadi diusung PDI Perjuangan, Gerindra kan dia berhitung soal kotel efek bagi partai. Ya. Karena kalau Pak Prabowo nggak maju, nggak punya kotel efek pada naiknya suara legislatif. Gerindra itu yang membuat agak susah tuh kerjasama Gerindra dengan PDI Perjuangan kalau capresnya adalah Ganjar Pranowo. Itu satu titik. Jadi saya membaca kalau Mbak Puan dan Bu Mega melihat 2024 sebagai momentumnya, maka afiliasi politik yang mungkin terjadi adalah antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Oke, itu satu poros. Satu poros. Poros yang kedua, menurut saya Artinya itu satu poros. Ya. PDI Perjuangan, Gerindra. dengan catatan, Itu nomor 1, nomor 2-nya kan jadi persoalan. iya, saya meyakini kalau misalnya itu poros terjadi, maka Mbak Puan dalam tanda petik dimagangkan. Oh, Ya, oke. artinya Pak Prabowo sebagai Nomor 1, nomor 1, Mbak kemudian Puan Puan nomor nomor 2. 2. Ya. Dan itu benefit bagi PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kan bisa memanggungkan Puan dalam satu periode kalau menang, ya kan? Oke, jadi Gerindra dapat ini Keuntungan karena Gerindra kalau tidak mencapreskan Prabowo dia tidak punya kotel efek. Iya. Dan itu bisa kemudian jadi masalah bagi partai Partainya. Kan kita lihat naiknya suara Gerindra itu pada saat mencapreskan Prabowo. Sama dengan Demokrat ketika SBY kan. Betul, persis. Itu yang kedua, KIB. Poros kedua. Poros KIB. Oke. Poros KIB ini menurut saya persoalannya adalah bagaimana memosisikan figur aja sekarang. Ya. Apakah misalnya merepresentasikan politik asosiatif dengan salah satu partai, sebut aja misalnya Pak Erlangga kan politik asosiatif dan Partai Golkar pasti menjadi representasi Partai Golkar. Nah masalahnya adalah dua partai lain bersetuju atau tidak. Nah ada 2 skema di situ, bisa dari internal partai sebagai representasi kalau diterima, atau bisa swing Oke. ya ke orang luar. Dan partai. Itu dalam bacaan saya, dan sangat mungkin juga kalau kemudian kita bicara benefit of office di game-nya nanti ya setelah kemudian proses mendekati pengusungan itu bisa swing ke salah satu poros juga, antara poros pertama atau poros ketiga. Oh, gitu. Itu dalam bacaan saya, mohon Ya, maaf, tapi oke. ini kan kita membaca peluang. Ya. Kemudian poros yang ketiga, saya membaca tidak akan diisi oleh Gerindra dengan Partai Nasdem. Kenapa? Itu punya ada chemistry yang tidak terbangun kuat sejak lama. Walaupun kemarin Meskipun kemarin bersilaturahmi Bang Sebastian. Jadi di situ saya lebih membaca Partai Nasdem, kemudian PKS, sama Partai Demokrat. Ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi Nasdem, nah ini saya catat. Ya. Kalau Nasdem sama PKS Demokrat. PKS Demokrat itu jumlahnya 29. Udah cukup, udah lebih. Udah Artinya cukup. udah melampaui threshold. Iya. Nah, kenapa bacaannya begitu? PKB ke mana dong? Ya, kenapa? PKB ke mana? PKB itu akan swing. Betul. Oh, di antara 1, 2, 3. Bukan dia, kalau Bang. swing misalnya, kalau misalnya ada taruhlah kubu PDIP dengan Gerindra, ada di sisi lain Nasdem PKS, Nasdem PKS dan Demokrat, PKB akan memilih ke Gerindra PDI Perjuangan dalam bacaan saya. Oke. Dia tidak mungkin menyatu dengan beliau. Kalau di poros Ya. ketiga, menurut itu kan
itu kan berarti mereka ini pemain bebas. Iya. Maka kira-kira mereka akan mengusung siapa? Poros ketiganya. Kalau poros ketiga, kalau Ganjar tidak diambil oleh PD Perjuangan, mungkin aja diambil Iya. oleh Nasdem atau Pak Anies Baswedan Anies. di situ. Oh, jadi Iya, Pak. kemungkinan di antara dua Dua ini nama Anies atau Iya. Ganjar akan dimainkan oleh Iya. poros ketiga ini ya. Poros ketiga. Oke. Ini satu bacaan Iya. baru. Iya, dan catatan saya begini, PKS tidak akan pernah bisa bertemu dengan PD Perjuangan. Dan PKS secara chemistry dan kronologis 2014-2019 itu sulit bertemu dengan Gerindra. Kenapa? Karena ditinggalkan kemarin masuk kabinet dan ditinggalkan di DKI. Iya, Iya betul. kan? Jadi Ada agak trauma dikit. susah tuh, ada barrier psikopolitis di situ. Oke. Jadi ada malah ini kalau PKS masuk ke poros Nasdem dan Demokrat, kira-kira secara psikologi politiknya PKS gimana? Kemungkinan bisa terjadi. Ya, termasuk saya sudah katakan, kita sudah berkali-kali soal atau komunikasi dengan Golkar, baik yang dengan Pak Erlangga, dengan Golkar, dengan AHY juga, ya. Kita juga sudah sering ketemu, walaupun tidak ada beritanya gitu. Kemarin Idul Fitri udah datang segala macam. Jadi kita ini, Bang, di politik kan yang kelihatan di media, tetapi yang di belakang Yang di bawah mejanya ini, ini kita selalu berkomunikasi. Jadi panggung belakangnya yang perlu kita cermati. Artinya, ya, kita ini kan kebiasaan diinjurikan baru nanti keputusan-keputusan penting baru akan muncul. Ya, pemilu kemarin kan calon-calonnya muncul beberapa jam, ya, 36 jam atau 48 jam sebelum pendaftaran. Siapa yang tahu tiba-tiba Kiai Maruf kemudian jadi wakil? Padahal sudah santer ada Profesor Mahfud MD. Itu kan cuma hitungan jam aja. Nah, politik Indonesia itu seperti itu. Makanya kita tetap ya mengusung ya menjadikan Dr. Salim sebagai tokoh bangsa. Karena apa? Karena kemungkinan akan terjadi di injuritanya itu. Oke. Tetapi nama Dr. Salim sudah muncul dan beredar kemana-mana. Nah, Itu yang penting. Ini menarik ini sebetulnya. Keputusan yang diambil Golkar ini kan suatu keputusan yang sangat berani. Ya. Ya. Kalau yang lain-lain tadi ini kan masih melihat kiri, melihat kanan, meskipun di bawah tanah terus bergerilya ya. Tapi nggak berani untuk menyatakan sikap. Sementara partainya Bang Lamhot ini sudah cukup berani untuk membuat keputusan. Apa sih yang melatar belakangi Golkar begitu cepat untuk membuat keputusan, ayo kita bangun koalisi sejak ini. Nah, pertama kan begini, akan lebih baik kita memperkuat posisi Airlangga sebagai calon presiden karena ini putusan Munas dan diperkuat oleh Rapimnas ketika sudah ada tiket yang bisa kita pertanggungjawabkan daripada ada orang pengen jadi capres tiketnya nggak punya. Ya. Saya mau bergabung asal jadi capres katanya, diketawain banyak orang. Kalau sekarang Golkar selalu mengusung Airlangga, itu udah punya dasar yang kuat, ya. Tinggal kita kemudian adalah pasca nanti terbentuknya KIB ini adalah membangun komunikasi politik, khususnya adalah terhadap PAN dan P3. Seperti yang dikatakan Mas Gun tadi, bagaimana benefit office yang bisa kita tawarkan kepada mereka, sambil nanti kemudian ini bergulir terus kita elektabilitas Pak Erlangga ini semakin hari semakin, karena gini. Memang Pak Erlangga ini dari semua lembaga survei yang kita lihat, tidak ada satupun lembaga survei yang mengatakan dari waktu ke waktu turun surveinya. Walaupun angkanya masih kecil ya. Tapi selalu naik walaupun pelan. Lebih bagus pelan-pelan tapi pasti. Ya. Nah, saya juga melihat begini. Tadi yang dikatakan Pak Sebastian itu memang 3 nama yang selalu masuk dalam 3 bursa besar. Saya melihat itu ada alasan tertentu. Katakanlah misalnya Ganjar. Beliau ini gubernur. Pernah 2 kali bertarung di pilkada. Tentu dia udah punya captive secara elektoral. Ya. Kedua, Prabowo. Pak Prabowo itu 3 kali maju. Ya. Sekali sebagai cawapres, 2 kali sebagai calon presiden. Tentu dia punya captive karena dia pernah menjadi seorang kandidat. Ya. Yang ketiga, Pak Anies juga seorang gubernur yang pernah dengan hiruk-pikuk pilkada DKI kemarin membuat nama dia, bukan hanya DKI yang membuat nama dia dikenal orang, termasuk sampai ke Papua dari Sabang sampai Merauke
Karena hiruk pikuk pilkada DKI itu, nama Anies itu sampai dari Sabang sampai Merauke. Ini kan akan mempengaruhi elektoral dia. Sehingga itulah yang membuat tiga ini. Nah makanya saya bilang, kalau itu karena faktor pengaruh itu makanya tiga besar itu selalu tiga nama ini, terlalu dini kita mengatakan itu. Kalau Pak Erlangga kan hanya sebagai menteri pada saat ini dan ketua umum partai politik kedua, pemenang kedua terbesar. Ya. Nah ini kan alamiah proses seperti ini. Sama seperti yang dikatakan Mas Gun tadi, pilkada DKI pun, ya, ketika Mas Anies maju, siapa yang bilang surveinya jelek kok? Ya, tapi faktanya begitu dia maju, ya, kalah itu mau ke Ojibowo. Nah makanya saya bilang ini terlalu dini kita mengatakan, Ahok pada saat itu. Kan surveinya Ahok yang paling tinggi, sama dengan posisi Mas Ganjar hari ini dengan Ahok pada saat itu, ya. Tapi kemudian kan nggak pernah lebih dari 2% kok surveinya Anies ketika dia baru awal gitu. Nah itu tadi dipengaruhi oleh apa? Itu tadi yang dibilang Mas Abduri, karena injury time. Ya, pada saat itu Anies kan posisinya sebagai mantan menteri, dia nggak punya elektoral. Tapi begitu dia resmi di KPU, naik terus secara perlahan, secara natural. Nah saya meyakini bahwa karena ini masih 2,5 tahun lagi, kalau Februari 2014 berarti 1 tahun sebelum Februari 2004, berarti Februari 2023. Ini akan dipengaruhi adalah setelah Februari 2003. Ini akan meluncur terus angkanya ini. Itu keyakinan kami. Ya. Nah, di KIB itu memang Pak Erlangga sudah jelas mau jadi calon nomor 1. Iya. Lalu kemudian calon nomor 2-nya apakah dari 2 partai ini atau cari dari 2 partai? Nah itu yang saya katakan tadi. Itulah perlunya koalisi ini dibentuk. Karena menyatakan pasangan, ya, pengantin pria, pengantin wanita, ini kan tidak bisa dengan waktu yang cukup, ya. Inilah perlunya membangun koalisi. Itulah dasarnya Golkar. Ada tahapan-tahapan di Golkar itu. Pertama, tadi saya katakan, kita amankan dulu tiket deh. Ngapain kita ngomong capres keluar tiket kita? Kan kita kan menyadari bahwa kita ini nggak bisa sendiri, gitu, ya. Itu dulu. Jadi sekarang udah aman, ya toh. Nah, udah aman. Yang kedua, baru kita meyakinkan pasangan kita. Soal nanti bagaimana siapa cawapres, mari kita berembuk, mari kita bermusyawarah. Kita lihatlah dinamisasi daripada perjalanan ini sampai 1 tahun ke depan, pasca nanti pencalonan ke KPU, kira-kira begitu. Jadi sekarang ini kita belum bisa mematok, capresnya si A, cawapresnya si B, belum. Nanti langsung cerai nanti. Jangan dulu gitu. Ini ya, membangun chemistry dulu. Frekuensi politiknya itu harus disamakan dulu, ya. Karena nggak mungkin 3 partai politik itu tanpa adanya sebuah koalisi langsung frekuensinya sama, nggak mungkin, nggak mungkin. Ini di dasar itulah makanya Golkar sangat sadar betul ini kita perlu bentuk koalisi. Satu adalah untuk pengamanan tiket, kedua adalah untuk bermusyawarah, berembuk sambil paralel nanti mengikuti arus perkembangan yang terjadi, dinamika di lapangan apa yang terjadi. Itu yang kita inginkan. Tadi soal Mas Gun, saya sepakat mungkin dugaan kami, feeling kami ini 3 koalisi, 3 poros yang akan terbentuk. Tapi saya berbeda soal tadi yang dikatakan poros pertama. Kenapa? Kalau hitungan saya secara pribadi, memang agak sulit kalau misalnya nanti Gerindra nomor 1, PDIP nomor 2. Kenapa? Karena psikologis, ada hambatan psikologisnya. Apa itu hambatan psikologis? PDIP ini partai penguasa nomor 1. Iya. Apakah mereka ikhlas menjadi nomor 2? Kalau dikatakan Mas Gun tadi sebagai magang gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi paling tidak menurut hitungan kami, hambatan psikologisnya di situ. Ya. Apalagi kemarin waktu Lebaran hari pertama, Mas Prabowo itu sok menyambangi Mbak Khofifah. Ini ada apa? Ya, itu udah tanda-tanda. Jadi itu di situ perbedaan saya dengan Mas Gun gitu loh. Jadi ada gini. Ya, mungkin tadi yang prediksinya Mas Gun ini bisa jadi memang terjadi antara Gerindra nomor 1 nomor 2. Tapi menurut hitungan kami ada hambatan psikologis di situ. Ada hambatan psikologis sebagai partai pemenang. Apakah mereka ikhlas? Kebetulan teman-teman di PDIP ini agak susah untuk ikhlas nomor 2. Menurut kami. Menurut hitungan kami ya, kalkulasi politiknya kami seperti itu. Itu hambatan. Sehingga yang saya prediksi adalah porosnya PDIP, porosnya Gerindra, dan porosnya KIB. Itulah yang 3 ini. Itu perbedaan saya dengan Mas Gun ini. Gimana Pak? Nah ini
kalau tadi Mas Bang Lama bilang, Iya. ada persoalan misalnya PKS sudah 2 tahun ini Ya. tidak berkuasa. Jadi puasa 10 tahun ini sudah lumayan panjang. Maka yang akan datang ini pengen berkuasa. Sementara di PDIP sudah 10 tahun nih Mas berkuasa. Berarti nggak mau juga kehilangan. Nah, sementara hitung-hitungannya tadi itu, ini kalau Papuan dipaksakan, Magal. ya kan? Maka itu artinya, tapi itu tetap dapat kekuasaan. Tapi kalau Papuan maju sendiri, itu gimana peluang? Iya, kenapa kalkulasi saya Gerindra PD Perjuangan? Ya, karena ini bicara soal market elektoral. Jadi kalau Mbak Puan maju sendirian dengan 22,26 kursi persen, ya 128 kursi, itu sudah bisa memang maju Mbak Puan sebagai capres. Tetapi itu menjadi semacam mereduksi potensi pengembangan pasar elektoral Mbak Puan. Kenapa? Dia kan sangat segmented sekali bahasanya beliau tadi, captive market PD Perjuangan. Udah di situ. Nah, sementara sebenarnya Mbak Puan punya kans dari sisi psikopolitis PD Perjuangan dengan Gerindra itu kan tidak ada hambatan untuk kemudian menyatu. Hubungan Bu Mega sebagai veto player PD Perjuangan dengan Pak Prabowo itu sudah terbentuk sejak Pak Mega Pro, ya kan? Mega Prabowo. Dan itu menurut saya akan memudahkan ego PD Perjuangan sebagai the ruling party itu bertemu di tengah. The best alternative to negotiate agreement. Jadi bahannya tuh menurut saya berpotensi untuk ada. Kenapa? Karena ada sosok Ibu Mega. Dan hitung-hitungan ke depan PD Perjuangan memperluas pasar elektoralnya. Kalau misalnya Puan menjadi wapresnya Pak Prabowo, Pak Prabowo kan udah punya captive marketnya sejak 2014, 2019 dan pemilih Gerindra. Dan pasti organ Partai Gerindra itu akan bekerja untuk memenangkan Prabowo. Di sisi lain ada Puan Maharani dengan captive market PD Perjuangan. Dan agak keluar, menurut saya agak susah Puan ekspansionis ke pasar pemilih di luar PD Perjuangan untuk 2024 dengan segala hormat pada beliau ya. Tapi menurut saya agak susah Puan dapat pemilih di luar yang punya party ID dengan PD Perjuangan gitu. Tapi kan posisinya dibalik Mas, mungkin kan ya? Saya nomor 1. Saya pikir agak sulit ya? Justru itu sangat sulit sekali. Sangat sulit. Kenapa? Pak Prabowo itu kan 2 kali sebagai capres. Betul ya? Sebagai capres. Dan nggak mungkin dia dalam skema 2024 menurut saya menjadi cawapres. Yang memungkinkan justru adalah dibalik. Dalam arti begini Bang Sebastian. Ini bukan soal egosentris the ruling party-nya PD Perjuangan, tapi PD Perjuangan menurut saya justru mempertimbangkan faktor kedua tadi, benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Jika misalnya pasangan Prabowo Puan itu bisa nyatuin captive marketnya Pak Prabowo dan captive marketnya Puan dan akhirnya itu menjadi pemenang, berarti kan sebenarnya Puan bisa punya potensi di kemudian hari untuk di periode selanjutnya. capres. Tapi Gitu. ada satu sedikit sejarah. Peluang menang kalau Prabowo nomor 1. Saya tidak mengatakan Peluang menang. peluang menang, tapi Ya. saya baru Poros, mengatakan poros. peluang untuk terbentuknya poros. Tapi gini Mas Gun Gun. Nah, masalahnya adalah saya akan selesaikan dulu. Jadi baru peluang untuk menentukan pasangan. Sebut aja proses kandidasinya selesai. Ya. Tapi ketika dia diadu dengan kandidat lain, menurut saya akan ada bejana berhubungan di luar poros ini. Maksud saya bejana berhubungan tuh gini, kan satu naik, satu akan turun, persis seperti DKI dulu. Ya. 3 pasangan itu membuat Ahok menjadi punya problem. Karena ada bejana berhubungan antara pemilih Anies dengan pemilih AHY. AHY. Ketika AHY tidak perform bagus pada saat debat capres pertama, masih ingat ya? Ya. Itu terjadi swing tuh. Pemilih ke Anies dalam konteks persentase cukup signifikan. Ya. Dan itu yang mengubah peta. Nah, jadi tiga poros ini menurut saya akan berpotensi menguntungkan salah satu
jika kemudian terjadi bejana berhubungan dan potensi bejana berhubungan itu bukan terhadap PD Perjuangan. Oh. Gitu maksud saya. Oke. Gimana Tadi saya akan ada pertanyaan, kenapa sih peristiwa Batu Tulis itu tidak terjadi? Ya, karena memang kita tahu waktu Mega Pro itu kan mereka ada kesepakatan Batu Tulis, tapi di pemilu berikutnya ternyata itu nggak bisa terrealisasi. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang, hambatan psikologis pada saat itu. Tidak mungkin PDIP mendukung Prabowo menjadi nomor 1, ya. Sementara PDIP adalah lebih tinggi pada saat itu. Enggak, ini pasca Batu Tulis dulu. Oh ya. Artinya ada sebuah proses sejarah, ya, yang sudah pernah mereka lalui dalam konteks hambatan psikologis itu. Itu adalah sebuah tradisi di PDIP. Hambatan psikologis ini tidak mudah bagi mereka untuk mendukung orang yang partai politik untuk menjadi nomor 1 kalau mereka kursinya adalah di bawah mereka. Itu kalkulasi kami. Oh, Itu kalkulasi jadi kami. Bang Rahmat Karena memang rasanya sulit itu. sulit. Antara Gerindra Karena sudah dan peristiwanya sudah pernah terjadi itu pasca Batu Tulis. Tidak terjadi karena adanya sebuah hambatan psikologis. Tiba-tiba muncul Pak Jokowi. Ambiar ini langsung. Yang Batu Tulis ini. Ya kan? Ambil. Nah, kurang lebih kan ada sebuah peristiwa yang sama. Oke, sekarang digadang-gadang Mbak Puan misalnya. Ada sebuah hambatan psikologis. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau kemudian Ganjar ditarik oleh PDIP. Dan itu perhitungan kami, kalkulasi kami ini juga dasar perhitungan teman-teman di Nasdem sekarang ini, makanya dia agak sedikit kikuk dia sekarang ini kan. Ada ketakutan. Nah, itu yang Jadi gini Mas Gun, Iya. kan? Ini lagi-lagi bacaan ya. Kalau menurut kami bacaan kalkulasi kami, mungkin dia udah akan mendukung Ganjar. Tapi ada kalkulasi politik mereka. Ini lagi-lagi bacaan. Iya. Sorry, Iya. saya tidak seperti Desmond yang langsung tidak menghargai kedaulatan partai lain. Bukan. Ini lagi-lagi adalah sebuah kalkulasi yang kami baca gitu ya. Nasdem itu mungkin arahnya itu akan mendukung Ganjar. Tapi ada satu kalkulasi yang berat bagi dia. Kalau nanti dalam proses injury time, Ganjar ini dicalonkan oleh PDIP karena hambatan psikologis yang tadi tidak mungkin mendukung partai politik yang di bawah dia. Ini adalah sebuah tradisi di PDIP, nggak bisa ini kita pungkiri. Ganjar diambil, Nasdem nggak mau karena kok levelnya dia nggak dapat. Ya. Tapi kalau diambil PDIP kan dia bisa maju sendiri. Siapa? Ganjar. Kalau Ganjar diambil. Nah makanya disitulah yang saya bilang perbedaan saya dengan Mas Gun dalam konteks poros tadi agak sulit. Poros Gerindra PDIP Gerindranya nomor 1 gitu ya. Bukan dalam konteks pemenang ya, tapi untuk membangun sebagai nomor 1 Gerindra, nomor 2 PDIP, ada hambatan psikologis dan ada sebuah proses sejarah pasca Batu Tulis yang sudah pernah mereka lalui dan itu tidak terjadi. Mungkin nggak? Itu yang tadi Bang Sebastian dari awal saya udah kasih note ya. Kalau kandidatnya adalah Puan, kongsinya dengan Gerindra, kan gitu ya. Tapi kalau kandidatnya bukan Puan, Ganjar, itu yang saya bilang tadi sebagai game changer-nya Bu Mega. Persis konstelasi 2014. Ini kan mirip-mirip nih konstelasinya. Ya pasca Batu Tulis. Persis. Jadi Ibu Mega waktu itu digadang-gadang mau jadi capres. Tetapi magnet elektoral setelah Pak Jokowi di Solo 2 periode masuk ke DKI jadi panggung megah, Pak Jokowi kemudian jadi magnet. Dan itu kemudian ada kelegoan Bu Mega untuk tidak jadi capres dan mencapreskan Pak Jokowi, kan begitu. Artinya hal seperti itu bisa menjadi game changer-nya gitu. Itu yang kemudian saya perhatikan kenapa saya menyebut nama Bu Mega. Dalam konteks pengubah, kalau kan tadi kan bicara soal berubahnya peta. Kalau situasinya landai seperti sekarang, persis di sini saya justru punya titik temu dengan Bang Lamor bahwa kalau situasinya landai seperti sekarang, internal PDIP misalnya memarginalisasi dalam tanda petik Ganjar dan ingin mendorong terus Puan, berarti potensinya Puan untuk jadi capres ada, tapi potensi untuk menang lemah, sangat lemah. Maka dia butuh trigger. Sebut aja triggernya atau mood boosternya
menurut saya adalah orang yang punya captive market berbeda. Seperti itulah bacanya. Makanya kemudian kenapa Puan menurut saya pada akhirnya kalau mau maju di 2024 sebagai kandidat, maka dia akan memosisikan PD Perjuangan dalam paket kongsi dengan Gerindra. Dan karena Pak Prabowo itu nggak punya landscape lebih luas dibanding Puan, saya kok punya keyakinan jika paket itu terbentuk, maka Pak Prabowo nomor 1, Puan nomor 2, gitu maksud saya. Tapi gini, Ya, PDIP itu punya pengalaman di sejumlah daerah. Ya. Dia cukup pede untuk maju sendiri. betul. Iya. Ya, Tapi kan di banyak daerah dia cukup pede untuk maju Ya. sendiri. Nah, pertanyaan saya, ya, mungkin nggak PDIP itu memajukan Ganjar dan Puan? sangat mungkin terjadi. Itu yang saya lihat akan jadi faktor keterkejutan Iya. nanti. Nah, kalau misalnya taruhlah Puan Ganjar, menurut saya tidak akan bisa mendongkrak terlalu signifikan. Tetapi Ganjar Puan itu mungkin akan jadi memboost Betul. pasar elektoral. Iya. Apa yang terjadi kalau itu didorong oleh PDIP? Karena dua-duanya dari dalam tenor. Iya. Apa yang terjadi kira-kira? Menurut Dengan saya, partai-partai yang lain ini? menurut saya itu yang kemudian pada akhirnya kembali ke analisis pertama tadi, Oh gitu ya? bahwa peta konstelasi parpol-parpol lain itu akan berubah dan sangat mungkin akan ada yang swing ke Swing, PDI Perjuangan. Gitu. Bisa swing ke PDI Perjuangan atau bisa juga ke Bisa juga bentuk ke poros baru gitu. poros ketiga. Ada dua kemungkinan menurut saya kalau itu terjadi ya. Kemungkinan pertama kalau seandainya itu terjadi Ya. adalah akan ada partai politik yang tidak mau bergabung yang diakibatkan sebuah kesadaran bahwa apabila bergabung di situ tidak dapat kotel efek. Oke. Ya. Karena kita udah punya pengalaman 2019 yang lalu. Kita semua mendukung Karena Pak itu hanya Jokowi. jadi pelengkap aja. Ya, kita mendukung Pak Jokowi. Tapi yang dapat kotel efeknya itu kita nggak dapat. Bukan hanya Golkar, termasuk juga Nasdem dan lain sebagainya. Nah, kalkulasi seperti ini juga kan menjadi satu pertimbangan tertentu nanti kalau seandainya dari internal PDIP mengusung kader mereka sendiri. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah memang seperti yang bilang Mas Gun bergabung. Jadi akan kemungkinan ada dua terjadi. Nah, disinilah peluangnya Anies. Ya. Kartunya Anies akan hidup kalau kemudian seperti yang dibilang Mas Gun tadi, kalau seandainya misalnya Ganjar Puan diusung. Tadi paling tidak saya ingin katakan tadi, kalkulasi politik kami sangat sulit kalau kemudian Prabowo nomor 2 Puan. Itu udah beberapa catatan sejarah sebelumnya yang terjadi. Jangankan di peristiwa nasional, di panggung nasional, sampai ke pilkada daerah pun sangat sulit itu. Ada sebuah tradisi politik di PDIP ini, dia tidak mau nomor satunya kalau kemudian partai politik itu adalah lebih rendah dari perolehan suaranya lebih rendah dari dia. Ada sebuah tradisi politik pada dirimu. Bacaan kami seperti itu. Oke. Ya, waktu kita ini sudah sampai di penghujung, tidak terasa. Tapi saya ingin ke ini, Bung Maburi dulu. Ini apa namanya? Mungkin sekalian closing statement-nya. Ya. Ini kira-kira gimana? Jadi Mengikuti hiruk-pikuk dan peta politik yang ada sekarang ini, dan PKS akan mau kemana? Jadi PKS ini bebas, Pak. Oh bebas, Iya, ya? bebas. Masih jadi pemain bebas. Masih pemain bebas, enak, ya. Jangan salah, ya. PKS walaupun tidak ada tokoh yang kuat, ya, tetapi sebagai sebuah entitas politik dia diakui sebagai sebuah mesin partai yang paling Solid. solid. Ya. Yang kedua, musyawarah maju Solo ini akan dilakukan pertengahan Juni atau akhir Juni ini. Dan saya nggak tahu, saya bukan anggota Maju Suro. Ya. Bisa jadi kemudian nanti ada satu statement bahasanya capres dari PKS si Bulan segala macam, ya. Terlepas apakah Dr. Salim atau yang lain, tetapi juga nanti akan membuat peta-peta survei akan berubah juga, gitu. Atau mau bergabung Atau mau gabung dan segala macam. Artinya berbagai macam kemungkinan di musyawarah Maju Suro yang akan berlangsung di bulan Juni atau di akhir Juni ini itu akan membuat peta politik akan berubah. Kan sepertinya KIB bikin koalisi, ini juga akan mulai ada perubahan-perubahan. Artinya
ke depan ini ya situasi politik pasti akan selalu berkembang terus ya Mas Gun ya. Dan ini akan menarik gitu, akan menarik karena terobosan-terobosan politik ini ya Golkar udah senior udah oke lah. Tetapi PKS walaupun dia partai menengah tetapi posisinya akan sangat menentukan sekali pergerakan dalam macam. Dia akan selalu dilirik ya karena nggak akan ada yang mau meninggalkan PKS. Begitu Pak. Oke, Bang Lamon nunggu sampai akhir Juni ini. Akan buat keputusan. Silakan Bang Lamon buat closing statement. Ya, pasca reformasi, kader Golkar ini belum pernah jadi presiden. Iya benar. Oh, belum pernah. Pasca reformasi. Aduh. Ya. Tapi selalu ada di partai. Pemenang. Selalu ada dalam Ya, kekuasaan. ya, maksud saya bahwa pasca reformasi belum pernah ada kader Golkar yang menjadi presiden. Oke. Ya, mungkin ini adalah sebuah siklus politik. Jadi pemilu pertama pasca reformasi itu kan PKB, kemudian PDIP, terus Demokrat, SBY, balik lagi PDIP. 2024 siklus politik ini akan kembali ke Golkar. Oh, jadi Golkar yang belum ya. Kalau kita baca siklus politiknya, ini akan kembali ke Golkar. Oh. Kenapa? Di pasca reformasi memang Golkar pernah menjadi pemenang politik, yaitu tahun 2004. Tapi tidak menjadikan kadernya pada saat itu Wiranto ya. Wiranto pada saat itu masih di Golkar. Tapi tidak menjadikan kadernya sebagai presiden. Artinya kutukannya udah selesai. Oke. 2024 ini kutukan itu Udah cabut. kutukan itu sudah berakhir. Ini Bang ini Ya, karena memang itu ada akibat daripada katakanlah quote dosa politik selama Orde Baru. Kita memang menerima punishment. Oke. Ya. Dan di 2024 ini punishment ini udah berakhir. Oke. Ya. Jadilah kader Golkar yaitu Erlangga Hartarto jadi presiden Republik Indonesia. Begitu Mas Gun. Ya, Mas Gun silakan boleh ditanya. Iya, pertama aspek dinamisator ya. Ya. Kalau bicara soal dinamisator, saya lihat hanya paling tidak 3 sampai 4 parpol yang akan menjadi dinamisator. Pertama adalah PD Perjuangan, yang kedua Partai Golkar dengan kongsinya. Kemudian yang ketiga Nasdem PKS. Ya. Selebihnya menurut saya akan jadi circle. Ya. Dengan segala hormat ya. Kenapa demikian? Karena tadi pertimbangan-pertimbangan kedekatan, kronologis, sejarah elektoral kita, kemudian juga bicara soal irisan yang penting. Itu aspek dinamisator Bang Sebastian. Kemudian yang kedua, faktor keterkejutan kita itu akan masih sangat ditentukan oleh apakah ada tsunami politik atau tidak menjelang proses kandidasi itu selesai. Kenapa? Karena kan ada beberapa figur yang meskipun potensial dari sisi elektabilitas, tetapi masih ada ancaman soal turbulensi politik. Bukan hanya selesainya jabatan, tapi juga serangan dari beragam pihak. Nah, apakah punya daya tahan, persisten sampai September 2023 atau tidak gitu? Karena kan paling menentukan proses pengusungan resmi nanti. Ya. Nah, jadi bagi saya sih, apakah ada tsunami atau turbulensi politik atau tidak? Nah, yang ketiga, kongsi-kongsi politik pada akhirnya akan ditentukan oleh soal bagaimana mengkomunikasikan benefit of office tadi. Apakah ada potensi keuntungan dalam kekuasaan yang kemudian bisa dikomunikasikan sehingga kemudian mereka bersepakat dengan figur atau pasangan figur yang bisa diterima oleh seluruh kekuatan politik. Jadi menurut saya 3 faktor itu, keselebihnya ya hanya tangan Tuhan yang Oke, ini luar biasa. Diskusi kita hari ini sangat menarik. Tidak terasa waktu kita 1,5 jam loh, tapi rasanya seperti baru 30 menit. Jadi politik kita masih sangat dinamis, koalisi yang akan terbentuk juga masih sangat dinamis, dan yang pasti KIB-nya Bang Lamon masih menunggu PKS di akhir. Ini akan bertambah lagi. apalagi PKS swing ya. Nah, itu dia, ini kan pemain bebas gitu. Jadi, oke, kita akan bertemu lagi dalam diskusi titik temu minggu depan.